Guys, kali ini kita bakal bereksperimen gimana jadinya kalau manusia pertama turun di Indonesia. Apakah mampu menguasai seluruh dunia dengan sumber daya alamnya, atau malah punah? Langsung aja kita gas. Oke, jadi ini dunianya ya. Langsung aja kita taruh manusia di Pulau Jawa. Nah, kita namain, ini namanya Rudi. Yang ini satu lagi yang perempuan namanya Ica. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, ini dia api unggun pertama mereka nih. Seperti manusia pada umumnya ya, membutuhkan api gitu buat bertahan hidup. Jadi di sini mereka udah ngebangun suku ya. Namanya ini kita ganti aja jadi Indonesia. Udah ada 3 orang ya, mereka udah punya anak. Oh ya, biar gak pusing mungkin 2 manusia pertama ini kita kasih favorit ya. Nah ini. Jadi mereka tuh lebih memilih memulai berkehidupan tuh di Pulau Sumatera nih. Padahal tadi kan awalnya ditaruh di Jawa mereka tuh. Nah ini kerajaannya mencakup Sumatera dan setengah Jawa ya. Nih lihat raja kita nih, Rudi ya, raja sebagai manusia pertama ya. Dia buat klan sendiri, namanya klan apa ini? Kita ganti namanya klan Sumatera, karena dia tinggalnya di Sumatera kan ya. Oh mereka udah bikin pelabuhan tuh. Mereka udah mulai bikin pelabuhan buat beranjak ke pulau lain gitu. Tuh, nama kapal pertamanya Lumkin. Jadi anak-anak si Rudi ini mulai disuruh belajar berlayar guys, supaya wilayah kekuasaannya semakin besar. By the way di sini udah ada rumah ya, udah ada rumah besar nih. Kayak rumah si Rudi sebagai pemimpin negara ya, paling besar rumahnya. Oh iya, ini udah ada kincir angin nih. Apa ini, pembangkit listrik kah? Oh kayaknya mau bikin kebun nih. Oh iya, ini perkebunan tuh bener. Jadi Pulau Jawa ini daerah untuk berkebun. Daerah Sumatera ini daerah kerajaannya ya. Udah sekitar 45 tahun berlalu. Coba kita cek dulu pemimpin kerajaannya. Umurnya udah 65 tahun. Perkebunan udah semakin bagus. Tanaman-tanaman udah mulai tumbuh tuh hijau-hijau ya. By the way ini kapal sering banget berlabuh, tapi kayaknya gak pernah turun di manapun gitu. Balik lagi tuh, gak pernah gitu buat turun gitu, mencoba menelusuri daerah baru, gak pernah gitu. Cuman berlayar, balik lagi, berlayar, balik lagi. Panen pertama dari kerajaan Indonesia, kemakmuran rakyat-rakyat Indonesia dipimpin oleh Presiden Rudi. Yang gua tangkap mungkin di sini rakyat-rakyat Indonesia ini lagi menambah dulu populasi ya, biar lebih enak gitu kalau mau ke wilayah lain. Dia udah punya senjata legendaris sama armor legendaris. Wah, bintangnya hilang nih. Oh iya, Rudi udah mati guys. Jadi diganti sama, ini kita ganti aja namanya jadi Budi. Udah masuk ke kerajaan generasi 2 ya ini. Akhirnya ada yang mencoba keluar ya, bikin kerajaan sendiri di Pulau Kalimantan. Kerajaan baru ini kita kasih nama Nusantara. Oke, jadi ini Indonesia udah beranjak, nggak cuman di Sumatera lagi. Tuh, udah beranjak. Wilayah Nusantara memperlebar wilayahnya ke daerah Papua, sedangkan Indonesia dia daerah atas ke daerah Asia. Tadi kan dia masih di sini doang gitu. Sekarang dia udah memperluas wilayahnya ke daerah Asia ya. Nggak sadar, tiba-tiba Indonesia udah ada di sini aja nih. Jauh banget mainnya. Udah ada 100 populasi ya, dengan raja yang namanya Tawiboro. By the way ini tuh terjadi di tahun 3000-an ya, setelah kedua orang diturunkan ke bumi, si Rudi dan si Ica. Cukup lama ya buat bisa keluar dari pulau Indonesia itu. Ada peperangan tiba-tiba tuh. Ternyata orang Indonesia yang nyerang orang Nusantara tuh. Udah nggak ada Nusantara sekarang, tinggal sedikit tuh. Nusantara memperlebar wilayahnya ke daerah Australia gara-gara diserang tadi sama Indonesia. Ada peperangan nih, Indonesia lawan Nusantara lagi. Perangnya di perbatasan Papua. Kalah Indonesia ya. Nusantara mengambil alih wilayah Kalimantan lagi tuh. Daerah Papua nih emang rawan perang ya. Tuh, perang terus. Sampai angus, diambil alih lagi sama Indonesia. Perang di daerah Indonesia terus terjadi.